Nah, hari ini saya akan melanjutkan dengan satu topik ya, menemukan kasih karunia di dalam kisah Obed-Edom. Ada satu yang fenomenal di dalam kisah Obed-Edom ini, saudara. Nah, mari kita buka firman Tuhan di dalam 1 Tawarik 13 ayat 14. 3 bulan lamanya tabut Allah itu tinggal pada keluarga Obed-Edom di rumahnya. Dan Tuhan atau Yahweh memberkati keluarga Obed-Edom dengan segala yang dipunyainya. Berapa lama tabut itu tinggal? 3 bulan. Dan selama 3 bulan, keluarga Obed-Edom diberkati secara luar biasa oleh Tuhan. Sebenarnya kita mau mengalami keluarga kita mengalami berkat Tuhan secara luar biasa. Kemudian di dalam 2 Samuel, 3 bulan lamanya tabut Tuhan itu tinggal di rumah Obed-Edom orang Gad itu, dan Tuhan memberkati Obed-Edom dan seisi rumahnya. Saudara, kalau satu ayat diulangi 2 kali, saudara, kira-kira penting tidak? Ada satu rahasia yang terkandung di dalam kisah Obed-Edom itu, saudara. Bagaimana selama 3 bulan tabut itu tinggal di rumah Obed-Edom. Dan Obed-Edom mengalami berkat Tuhan yang luar biasa. Saya percaya ini bukan sekedar berkat biasa-biasa. Ini berkat yang luar biasa. Sampai Daud iri, saudara. Nah, saudara, kalau kita mau bahas tentang kisah Obed-Edom, kita tidak bisa terlepas dari kisah Daud. Saling berkaitan satu dengan yang lain, saudara. Saudara, saya akan ceritakan sedikit bagaimana seorang Raja Daud. Raja Daud itu, saudara, di dalam Mazmur 132, saudara boleh catat, nanti saudara baca di rumah. Ya, Raja Daud ini seorang raja yang tinggal dalam perjanjian lama, tapi punya mindset perjanjian baru. Dia adalah seorang raja yang hidup di bawah hukum Taurat, tapi hatinya, dia mengerti hati Tuhan, itu ada di perjanjian baru. Dia bilang gini, aku tidak bisa tidur sebelum aku mendapatkan tempat untuk tabut itu ada di tempat yang dia harus ada. Dia mengerti hati Tuhan bahwa tabut perjanjian itu harus ada di Yerusalem. Karena apa? Karena selama 20 tahun, saudara, sejak tabut itu dikembalikan oleh orang Filistin. Orang Filistin waktu mereka rebut tabut itu dari orang Israel. Kemudian terjadi bencana di dalam kerajaan Filistin. Tabut itu membawa bencana. Ya, tabut itu, saudara, lambang kehadiran Tuhan. Pada perjanjian lama, tabut perjanjian itu adalah lambang kehadiran Tuhan, saudara. Makanya lambang kehadiran Tuhan, belum tentu kehadiran Tuhan itu bisa membawa berkat. Nanti kita akan belajar, saudara. Kalau kita lihat kehadiran Tuhan di tengah-tengah orang Filistin, itu membawa kutuk, saudara. Akhirnya orang Filistin bilang, udah kasih kembali ini tabut, kasih kembali. Dibawa kemana? Ditaruh di kereta, disuruh bawa pulang, itu lembu pergi sampai ke Bet Shemesh. Di Bet Shemesh itu daerah orang Israel, mereka lihat, ada tabut. Mereka buka itu tutup tabut, mereka mati, saudara, karena mereka lihat isinya. Mereka tidak boleh lihat isi tabut. Saudara tahu ini gambaran apa? Tabut itu sebenarnya gambaran dari Kristus itu sendiri. Ya, tabut perjanjian itu lambang daripada Kristus itu sendiri. Saya tidak punya waktu untuk menjelaskan secara detail, saya sudah pernah share ini. Tapi saya jelaskan sedikit saja, tabut itu dibuat dari apa? Kayu penaga dilapisi emas. Ini lambang daripada apa? Kayu itu lambang daripada kemanusiaan. Emas lambang keilahian. Ini bicara tentang siapa? Siapa yang dia manusia tapi dia ilahi? Siapa? Yesus. Dia Allah menjadi manusia. Nah, kemudian apa? Ada itu yang namanya tutup pendamaian. Ini nih, saudara. Ini bahasa Inggrisnya mercy seat. Bahasa Indonesia tutup pendamaian. Apa fungsi tutup pendamaian? Ini dibuat dari emas. Dibuat dari emas murni. Tutup pendamaian itu fungsinya adalah 1 tahun 1 kali imam besar itu harus memercikkan darah di sini. Di sini, saudara. Dia harus percikkan darah di sini. Untuk apa? Karena di dalam sini ada apa? Ada 3 benda. Namanya apa? Tongkat Harun, manah, dan 2 loh batu. 3 benda ini melambangkan apa? Mana melambangkan apa? Pemberontakan orang Israel terhadap penyediaan Tuhan. Mana itu kan mereka dikasih makan tiap hari.
Tapi mereka protes sama Tuhan kan, betul? Mana lagi? Kasih lain dong, masa mana terus? Mereka memberontak sama Tuhan, betul? Kemudian apa lagi? Tongkat Harun bicara tentang apa? Pemberontakan orang Israel terhadap kepemimpinan yang Tuhan tunjuk. Tuhan bilang Harun itu jadi pemimpin, imam besar. Mereka bilang masa cuma Harun, kita juga bisa. Nah akhirnya mereka dihukum sama Tuhan. Ya, yang ketiga apa? Dua loh batu. Itu bicara tentang apa? Hukum Taurat. Memberontakan orang Israel, mereka tidak taat sama Taurat, hukum Taurat. Tiga-tiganya disimpan di dalam sini. Dan kemudian apa? Ditaruhlah darah di sini. Dan 1 tahun 1 kali imam besar harus taruh darah. Untuk apa? Saudara tahu, waktu ini gambaran daripada Tuhan. Ya, dua kerubim ini mewakili Tuhan. Jadi waktu dia lihat ke bawah, dia tidak bisa lihat pelanggaran orang Israel. Tapi yang dia lihat adalah darah. Selama ada darah di sini, sekalipun orang Israel gagal, orang Israel tetap diberkati. Amin saudara. Makanya 1 tahun 1 kali, waktu imam percikkan darah di situ, waktu dia keluar, dia memberikan berkat untuk Israel sepanjang tahun depan engkau diberkati. Itulah makanya di dalam perjanjian lama, kenapa orang Israel bisa diberkati? Karena ada ini saudara, ada ini. Dan saya tahu, Daud tahu, tabut perjanjian itu harus ada di Yerusalem. Tabut perjanjian itu harus ada di Yerusalem. Karena apa? Selama 20 tahun tabut itu ada di rumah Imam Abinadab di Kiryat Yearim. Dan Daud tahu, bukan di situ tempatnya. Dia harus ada di Yerusalem. Ini bicara tentang apa? Yerusalem hari ini bicara tentang hidup saudara, gereja Tuhan. Tabut itu harus ada di situ. Ini bicara tentang apa? Tuhan mau pulihkan kembali. Kristus harus kembali ke gerejanya. Kristus harus kembali menjadi pusat daripada keluarga, pekerjaan, rumah tangga. Ini hati Tuhan saudara. Ya saudara tahu. Coba kita buka Amos pasal yang ke-9. Pada hari itu, ini kita belum masuk ke Obed-Edom ya, ini kita latar belakangnya dulu. Pada hari itu, aku akan mendirikan kembali pondok Daud yang telah roboh. Aku akan menutup pecahan dindingnya. Dan aku akan mendirikan kembali reruntuhannya. Aku akan membangunnya kembali seperti zaman dahulu kala. Saudara perhatikan ya, tunggu, bukan ayat 12, ayat 11 dulu. Kenapa Tuhan itu mau pulihkan pondok Daud? Kenapa dia tidak mau pulihkan bait Salomo? Sekalipun orang Israel hari ini mau bangun bait suci. Yang ketiga, dan sudah dekat sekali saudara, ini tanda-tanda zaman. Ini pondok Daud. Apa bedanya pondok Daud dengan bait Salomo? Bait Salomo itu ada banyak ruangan-ruangan. Dan tabut perjanjian ada di ruang Maha Kudus. Tidak semua orang bisa lihat tabut perjanjian. Hanya imam besar, itu pun 1 tahun 1 kali. Pondok Daud, dia hanya taruh tabut ini di bawah sebuah tenda dan semua orang bisa lihat. Ini bicara tentang apa? Ini nubuatan bahwa hari ini Tuhan itu bukan hanya bisa dilihat oleh orang-orang tertentu, tapi semua orang, siapapun saudara, bisa datang dan berjumpa dengan Tuhan. Itu yang mau dibangun sama Tuhan. Makanya Tuhan mau bilang, aku mau bangun kembali pondok Daud. Ini yang mau dibangun kembali. Tuhan bilang apa? Kita kembali ke Amos tadi saudara. Kalau Kristus itu bisa dilihat, Kristus itu bisa menjadi pusat, Kristus itu bisa menjadi pusat dari sebuah gereja, dari sebuah rumah tangga, dari sebuah pekerjaan atau segala sesuatu yang lain. Kalau Kristus itu menjadi pusat, maka aku akan menutup pecahan dindingnya. Kata pecahan itu adalah peres, katakan peres. Nanti kita akan ketemu kata peres saudara. Peres itu artinya pecahan, artinya ada kerusakan. Ada dinding yang lubang. Bagaimana dinding yang lubang itu bisa ditambal pada waktu Kristus menjadi pusat. Kalau Kristus menjadi pusat di dalam gerejanya, maka kerusakan-kerusakan itu akan bisa tertutupi. Amin. Makanya gerakan Pondok Daud adalah kembalikan Yesus Kristus menjadi pusat dari gerejanya. Karena apa? Banyak kali gereja hari ini tidak lagi bicara tentang Yesus. Gereja bicara tentang motivasi. Gereja bicara tentang aturan. Semua itu tidak salah.
Tapi yang paling penting adalah gereja harus bicara tentang pusat daripada gereja itu sendiri siapa? Yesus. Yesus harus dikembalikan ke gerejanya. Maka keretakan, pecahan itu akan tertutup, akan terjadi pemulihan. Kalau di dalam rumah tanggamu, engkau mau rumah tanggamu dipulihkan, jadikan Yesus sebagai pusat di dalam rumah tanggamu. Itulah pondok Daud yang ada di rumah tanggamu. Maka pecahan, kehancuran itu akan dipulihkan dalam rumah tanggamu. Amin saudara. Waktu engkau lihat Yesus, dia akan bekerja dalam hidupmu untuk memulihkan setiap pecahan, setiap retak yang ada di dalam situasimu. Apa yang hari ini retak dalam hidupmu? Ada Peres. Jadikan Yesus sebagai pusat di situ saudara. Amin. 2 Samuel pasal yang ke-6. Daud mengumpulkan pula semua orang pilihan di antara orang Israel. Ada 30.000 orang banyaknya. Wih, banyak tidak saudara? Banyak saudara. Daud serius tidak? Serius, dia punya hati yang sungguh-sungguh serius. Kemudian bersiaplah Daud lalu berjalan dari Baal Yehuda dengan seluruh rakyat yang menyertainya untuk mengangkut dari sana tabut Allah. Ingat tabut Allah itu adalah lambang kehadiran Tuhan sendiri. Bagi kita hari ini adalah Kristus itu sendiri adalah tabut itu saudara. Ya, kita tidak perlu cari tabut lagi. Karena tabut itu hari ini ada dalam hidup saudara. Amin. Yang disebut dengan nama Yahweh semesta alam yang bertahta di atas kerubim. Ayat yang ketiga. Mereka menaikkan tabut Allah itu ke dalam kereta yang baru setelah mengangkatnya dari rumah Abinadab yang di atas bukit. Lalu Utsa dan Ahio, anak-anak Abinadab, mengantarkan kereta itu. Utsa berjalan di samping tabut Allah itu, sedang Ahio berjalan di depan tabut itu. Mereka naikkan tabut itu di atas kereta dan ada binatang yang menariknya saudara. Kelihatannya simple dan bagus, betul? Tapi saudara lihat kisahnya, ya terus. Ketika mereka sampai ke tempat pengirikan Nahon, maka Utsa mengulurkan tangannya kepada tabut Allah itu, lalu memegangnya karena lembu-lembu itu tergelincir. Maka bangkitlah murka Tuhan terhadap Utsa. Lalu Allah membunuh dia di sana karena keteledorannya itu. Ia mati di sana dekat tabut Allah. Keteledoran Utsa apa? Apa keteledoran Utsa? Memegang tabut. Tapi kalau dia tidak pegang, jatuh tidak? Kira-kira menurut saudara Utsa baik tidak? Kalau dia tidak peduli sudah, mau jatuh-jatuh. Kira-kira Utsa salah tidak kalau menurut logika manusia? Tidak salah. Tapi menurut cara dunia, saudara tahu dari mana mereka dapatkan petunjuk untuk naikkan tabut itu di atas kereta? Dari orang Filistin. Kalau sudah baca di 1 Samuel, bagaimana orang Filistin mengembalikan tabut itu. Mereka taruh dengan cara yang sama. Mereka taruh di atas kereta yang ditarik dengan binatang. Mereka ikut cara dunia. Bahkan untuk sesuatu yang rohani mereka pakai cara dunia. Ternyata hati yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan saja sebenarnya tidak cukup kalau kita lakukan sesuatu dengan cara yang salah. Berapa banyak keluarga yang hancur. Sebenarnya waktu menikah sama-sama punya jatuh cinta. Punya niat yang baik. Tapi caranya mengaplikasikan itu salah sehingga apa? Sehingga terjadi miskomunikasi. Terjadi salah paham, akhirnya hancur. Hubungan orang tua dengan anak. Orang tuanya punya maksud yang baik. Tetapi cara mengaplikasikannya salah. Sehingga anak-anak salah menerima. Akhirnya apa saudara? Hancur juga. Dari sini kita belajar dari kisah ini. Kerinduan hati yang baik saja ternyata tidak cukup. Dibutuhkan aplikasi yang tepat untuk melakukan itu. Dibutuhkan satu pemahaman bagaimana kita melakukan satu kerinduan yang baik itu saudara. Setuju? Daud punya kerinduan yang baik. Dia mati-matian. Kalau kita bilang dia cuma setengah hati, tidak saudara. Dia kerahkan 30.000 orang. Bahkan dikatakan bahwa dia melakukan tari-tarian.
mau dibilang tidak ada praise and worship-nya luar biasa. Ternyata bukan soal praise and worship di sini. Daud menari, Daud memuji Tuhan. Tapi kenapa lembu itu sampai tergelincir? Karena cara mereka memuat itu, caranya salah. Harusnya apa? Harusnya mereka ikut cara yang sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Kalau engkau mau diberkati dengan berkat daripada Tuhan, engkau harus punya SOP bagaimana engkau menjalankan itu. Bagaimana kita bisa menikmati setiap apa yang Tuhan sudah kerjakan dalam hidup ini. Kita harus mengerti SOP-nya Tuhan. Nah, apa yang dilakukan saudara? Ya. Yang pertama cara mereka salah, cara Daud salah. Ya. Tapi kemudian apa? Dikatakan bangkitlah murka Tuhan terhadap Utsah. Nah, Utsah ini siapa? Utsah ini anak imam. Saudara bayangkan ya, 20 tahun tabut itu ada di rumah Imam Abinadab dan tidak sedikit pun diceritakan rumah itu diberkati. Tidak diceritakan rumah Abinadab diberkati. Artinya tidak jaminan hadirat Tuhan itu ada. Hidup seorang itu pasti mengalami manifestasi daripada berkat Tuhan. Tidak jaminan saudara lahir baru, pasti saudara ngalamin semua yang Tuhan sudah bayar buat hidup saudara. Tidak tahukah saudara bahwa hari ini Tuhan itu tinggal dalam hidup saudara. Dia tidak pernah tinggalkan saudara. Dia ada bersama saudara. Tapi kenapa seperti yang kau tidak ngalamin apa yang dia sudah bayar buat hidup saudara? Nah, kita mau sama-sama belajar hari ini saudara. Ada Utsah. Siapa Utsah itu saudara? Utsah itu anak Imam Abinadab. Sebenarnya kita mau ngalamin berkat daripada Obed Edom. Saudara kalau saudara tidak mau, wah kayaknya firman ini bukan buat saudara. Ya. Nah 20 tahun tabut itu ada di rumah Imam Abinadab dan tidak tercatat berita bahwa rumah itu diberkati. Bayangkan saudara. Kehadiran Tuhan. Nama Utsah itu menjelaskan kenapa mereka tidak mengalami manifestasi daripada berkat itu. Utsah itu artinya kekuatan manusia. Utsah itu adalah strength atau kekuatan manusia, bukan utsiyah. Kalau utsiyah itu kekuatan Tuhan, ada Yah. Ya, tapi Utsah itu kekuatan manusia. Dari namanya kita tahu persoalannya. Di dalam perjanjian lama itu seringkali nama itu menjelaskan kenapa. Utsah itu bicara tentang kekuatan manusia. Dari sini kita bisa dapatkan ternyata mereka untuk mendapatkan berkat Tuhan, mereka pakai kekuatan manusia. Nah kalau saudara mau dapatkan berkat Tuhan dengan kekuatanmu, itu sebenarnya sedang menghalangi berkat itu mengalir dalam kehidupanmu. Berkat Tuhan tidak bisa didapatkan dengan kekuatanmu sendiri. Kalau kekuatan bisa mendapatkan berkat Tuhan, tidak diperlukan iman, saudara. Kalau dengan kebenaranmu sendiri, engkau bisa dapatkan berkat Tuhan, maka tidak perlu iman. Engkau berusaha saja, lakukan yang terbaik supaya Tuhan memberkati engkau. Itulah sistem perjanjian lama, itulah sistem hukum Taurat. Kalau engkau baik, Tuhan baik. Kalau engkau gagal, Tuhan akan hukum. Jadi berkat Tuhan tergantung pada kekuatanmu. Tapi Tuhan tidak pakai sistem itu untuk berhubungan dengan anak-anaknya hari ini. Kalau hari ini engkau masih mengharapkan berkat Tuhan karena engkau pikir engkau cukup baik, di situ engkau sebenarnya sedang menghalangi berkat itu terjadi dalam hidupmu. Yang menghalangi berkat Tuhan itu bukan kelemahan dan kegagalan. Di dalam Roma pasal 5 dikatakan, di mana ada dosa, di situ kasih karunia berlimpah-limpah sudah. Betul tidak? Di mana ada kegagalan, kegagalan itu tidak pernah menghalangi kasih karunia Tuhan itu mengalir. Justru di tengah kegagalan, di situ adalah pintu masuk engkau ngalamin segala kemurahan Tuhan dalam hidupmu. Tapi di saat engkau merasa, Tuhan aku udah cukup baik nih, aku udah doa puasa, aku udah buat ini. Kalau aku udah buat ini, Tuhan harus memberkati aku. Di saat itulah sebenarnya engkau sedang menutup pintu berkat itu di dalam kehidupanmu. Karena engkau sedang ukur berkatnya berdasarkan kekuatanmu sendiri, berdasarkan kebenaranmu sendiri. Sebenarnya dosa yang paling besar itu apa saudara? Ketika kita merasa diri kita yang paling benar karena apa yang kita buat.
Dosa pertama di dalam Taman Eden itu saudara, dosa kebenaran diri sendiri. Dan ini yang dikutuk sama Tuhan. Makanya waktu manusia pakai daun pohon ara, saudara ingat di Taman Eden, mereka kan berusaha tutup, mereka punya ketelanjangan. Ingat kisah itu di Taman Eden? Waktu Adam dan Hawa jatuh, waktu mereka lihat diri mereka telanjang, hal pertama apa yang mereka lakukan? Mereka langsung ambil daun pohon ara untuk tutupi ketelanjangan. Dan saudara ingat, Tuhan tidak pernah pakai daun pohon ara itu, dibuang sama Tuhan. Karena daun pohon ara itu berbicara tentang kebenaran manusia. Tuhan lakukan apa? Dia potong domba, dia potong binatang, ada darah yang tercurah, dan dia pakaikan itu buat manusia, supaya mereka bisa datang sama Tuhan. Waktu Yesus sedang ngajar tentang iman, apa yang Yesus lakukan saudara? Waktu dia lihat ada pohon ara, tidak ada buahnya, dia dengan murid-muridnya, aku kutuk engkau tidak akan berbuah lagi selama-lamanya. Langsung mati? Tidak, dia pergi. Besok dia datang kembali ke situ. Dan murid-muridnya lihat pohon ara itu sudah habis sampai ke akar-akarnya. Baru Yesus ajar tentang iman. Yesus bilang apa? Kalau engkau punya iman sebesar biji sesawi, engkau bisa pindahkan gunung. Dan gunung itu akan pindah ke laut. Apa hubungannya pohon ara dengan iman? Saudara tahu, pohon ara itu bicara kebenaran diri sendiri. Selama engkau merasa engkau bisa dapatkan berkat Tuhan dengan kekuatanmu sendiri, engkau tidak perlu iman. Iman itu adalah ketika engkau tidak mampu dengan kekuatanmu. Iman itu ketika engkau sadar engkau tidak mampu untuk membayar setiap berkat Tuhan dalam hidupmu. Disitulah engkau pakai iman, karena apa? Engkau tidak lihat kebenaranmu, tapi engkau lihat kebenaran Yesus yang melayakkan engkau. Amin saudara. Daud menjadi marah karena Tuhan telah menyambar Utsa sedemikian hebatnya. Maka tempat itu disebut orang sebagai apa? Peres Utsa. Sampai sekarang. Saudara tahu, Daud marah. Kira-kira respon yang benar tidak? Dia marah karena Tuhan telah sambar Utsa. Dia pikir dia lakukan yang terbaik. Dia pikir dia dibuat yang terbaik. Pernahkah saudara dalam hidup ini saudara menjadi kecewa? Karena engkau pikir engkau udah lakukan yang terbaik. Engkau udah buat yang terbaik. Tapi kenapa tidak terjadi seperti apa yang kau harapkan? Saudara, orang itu biasanya tidak langsung marah sama Tuhan. Biasanya dia akan marah dengan situasinya dulu. Dia akan marah dengan orang lain. Dan puncaknya adalah ketika dia kecewa sama Tuhan. Ya, respon Daud, dia marah saudara. Pada waktu itu Daud menjadi apa? Takut kepada Tuhan, lalu katanya bagaimana tabut Tuhan itu dapat sampai kepadaku. Wah, dia jadi takut, dia bukan cuma marah, dia takut. Takut apa? Takut mati. Bayangkan baru jalan sedikit sudah mati satu orang. Ini anak imam mati, bagaimana dengan yang lainnya? Saudara, respon Daud ini saudara, kita bisa belajar. Waktu engkau mengalami sesuatu tidak seperti apa yang kau harapkan, bagaimana responmu? Apakah engkau marah, kemudian engkau menjadi takut? Takut akan Tuhan ini bukan takut yang benar saudara. Takut akan Tuhan ini takut yang salah, karena dia takut datang sama Tuhan. Harusnya dia punya respon gini, Tuhan salah apa ya? Saya mau cari tahu dulu, caranya salahnya di mana nih? Kenapa bisa sampai seperti ini? Harusnya dia datang mendekat sama Tuhan, bukan dia menjauh dari Tuhan. Betul? Harusnya dia mendekat sama Tuhan. Kalau engkau hari ini sedang mengalami suatu persoalan, sampai engkau menjadi marah mungkin, engkau menjadi takut. Jangan takut untuk datang sama Tuhan. Jangan takut untuk terus datang sama dia. Takut akan Tuhan yang benar itu apa? Bukan takut datang sama Tuhan, bukan takut dihukum sama Tuhan. Tapi kata takut sebenarnya yang benar adalah kata kagum atau engkau sedang menyembah Tuhan. Itu takut, engkau respect, engkau pengen dekat sama Tuhan. Kalau hari ini engkau takut akan Tuhan, engkau bukan takut datang sama dia. Takut yang benar adalah engkau pengen semakin dekat sama dia. Karena engkau respect, engkau hormat, engkau kagum sama dia. Amin saudara. Sebenarnya hari ini kau sedang ngalamin ada peres, ada pecahan. Makanya di tempat ini disebut sebagai Peres Utsa. Artinya apa? Satu kehancuran atau satu kerusakan yang disebabkan oleh Utsa. Utsa itu apa? Kekuatan manusia. Kalau engkau pakai kekuatan manusia, pasti akan menimbulkan kehancuran dalam hidupmu cepat atau lambat. Sebab itu Daud tidak mau memindahkan tabut Tuhan itu ke tempatnya, dia berubah pikiran. Ke kota Daud, tapi Daud menyimpang dan membawanya ke rumah Obed-Edom orang Gad itu. Siapa Obed-Edom? Obed-Edom
itu menurut historian orang Yahudi namanya Josephus. Dia adalah seorang yang sangat miskin. Dan dia juga, ini masih menjadi perdebatan. Ada ahli-ahli yang berkata dia orang Yahudi, orang Lewi. Tapi ada juga yang berkata dia bukan orang Yahudi. Dan saya lebih percaya bahwa dia bukan orang Yahudi. Kan di sini dikatakan dia orang Gad, saudara. Dia orang Gad. Gad itu tempatnya siapa? Goliat. Goliat dari Gad. Obed-Edom dari Gad. Nah, Gad yang punyanya orang Israel itu bukan di situ, itu jauh sesudah Yerusalem. Tapi ini Gad ini adalah dekat daripada Kiryat Yarim itu. Ya, orang Edom, saudara. Nanti kita akan lihat di Amos pasal yang ke-12 tadi. Supaya mereka menguasai sisa-sisa bangsa Edom dan segala bangsa yang kusebut milikku, demikianlah firman Tuhan yang melakukan ini. Tadi ayat 11 Tuhan bilang apa? Tuhan mau pulihkan pondok Daud. Untuk apa? Supaya bangsa-bangsa Edom yang bukan bangsa pilihan, orang-orang yang bukan orang Yahudi, mereka bisa kenal Tuhan, termasuk kita hari ini. Amin, saudara. Dan itu digenapi yang pertama oleh Obed-Edom. Dia orang Edom. Daud menyimpang dan membawanya ke rumah Obed-Edom orang Gad itu. Jadi gini, saudara. Obed-Edom itu seperti dijadikan kelinci percobaan. Maksudnya gini, Daud bilang daripada beta mati, ketemu pasukan mati, mau biar dia mati sudah. Tapi apa yang terjadi, saudara? Ayat yang ke-11. Nah, ini ayat kuncinya, saudara. 3 bulan lamanya tabut itu tinggal di rumah Obed-Edom, orang Gad itu. Dan Tuhan memberkati Obed-Edom dan seisi rumahnya. Berapa lama tabut itu tinggal? 3 bulan. Bagaimana sampai Daud itu dengar kabar, pasti itu bukan sekedar berkat secara rohani, betul? Wih dong, hidup dalam damai sejahtera. Pasti terjadi sesuatu yang spektakuler dalam hidup Obed-Edom. Betul tidak, saudara? Sampai tertulis Tuhan memberkati Obed-Edom dan seisi rumah tangganya karena tabut itu. Apa bedanya tabut itu di rumah Abinadab 20 tahun dan tabut itu di rumah Obed-Edom selama 3 bulan. 20 tahun tidak terjadi apa-apa, tapi 3 bulan terjadi sesuatu yang signifikan. Apa rahasianya Obed-Edom ini? Kata Obed-Edom, Obed itu artinya hamba. Jadi namanya Obed itu artinya hamba. Edom itu artinya merah, ya. Tapi kata Edom itu juga akar katanya sama dengan Adam. Ya. Adam itu adalah manusia berdarah merah. Jadi sebenarnya Edom itu juga bicara tentang darah merah. Nah, jadi sebenarnya Obed-Edom itu adalah hamba darah. Katakan hamba darah. Nah, apa signifikannya nama Obed-Edom? Dia disebut hamba darah. Sehingga selama 3 bulan tabut itu tinggal di rumah Obed-Edom. Rumah Obed-Edom diberkati. Ayat 12, diberitahukanlah kepada Raja Daud, demikianlah Tuhan memberkati seisi rumah Obed-Edom. Jadi itu berkat itu dengar sampai Raja Daud dengar. Dan segala yang ada padanya oleh karena apa? Tabut Allah itu. Lalu Daud pergi mengangkat tabut Allah itu dari rumah Obed-Edom ke kota Daud dengan sukacita. Nah, bedanya di mana? Apabila pengangkat tabut. Perhatikan, ini beda pertama. Yang pertama, mereka pakai apa? Kereta. Yang kedua, mereka pakai apa? Imam. Ini sesuai dengan SOP-nya Tuhan. Untuk angkat tabut tidak boleh pakai kereta. Untuk angkat tabut harus pakai imam. Ini bicara apa? Harus meninggikan Tuhan yang pertama. Imam itu meninggikan Tuhan. Mereka sehati. Ya, mereka sehati. Meninggikan Tuhan. Ini yang tertulis dalam Alkitab sebenarnya. Raja Daud lupa itu caranya, saudara. Dan dia diingatkan kembali. Tapi kemudian ada satu yang signifikan yang belum pernah terjadi. Dan ini baru pertama kali Daud lakukan itu. Apabila pengangkat tabut maju 6 langkah, maka ia mengorbankan apa? Seekor lembu dan seekor anak lembu gemukan. Jadi setiap 6 langkah, 1, 2, 3, 4, 5, 6, stop. Potong lembu, potong anak lembu. Saudara, kira-kira sepanjang rumah Obed-Edom sampai di Yerusalem, itu kira-kira apa yang terjadi? Ada jejak-jejak darah yang mengalir. Ada jejak-jejak darah yang mengalir sepanjang jalan itu.
Ini yang Daud pelajari dari rumah Obed-Edom. Ini yang tidak dilakukan sebelumnya. Praise and worship tetap ada. Ya, di pertama ada praise and worship, di kedua tetap ada praise and worship. Tetapi yang tidak ada adalah darah yang tercurah. Daud tahu bagaimana memperlakukan tabut itu, harus ada darah yang tercurah. Sesuai dengan nama Obed-Edom, dia adalah hamba darah. Jadi gini saudara, saya bayangkan Obed-Edom taruh baik itu di tengah-tengah rumahnya, tabut itu. Dan setiap hari dia korbankan darah dan dia taruh di situ. Dia bukan orang Lewi, dia bukan orang Israel, tapi karena dia lakukan itu tepat seperti apa yang Tuhan mau. Tuhan menghargai itu. Dan saudara tahu, darah itu bicara tentang apa? Darah itu bicara tentang pengampunan dosa. Ibrani 9 ayat 22, tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan dosa. Jadi maksudnya apa ini? Kenapa harus darah? Kenapa untuk membawa tabut itu harus ada darah? Dan ini aplikasinya buat kita apa? Ya, sudah tahu, darah bicara yang paling besar adalah tentang pengampunan dosa. Darah juga bawa kita merasa dekat sama Tuhan. Darah itu yang bawa kita hari ini kita tidak perlu takut untuk datang sama Tuhan. Betul? Oleh darah Yesus hari ini kita tidak perlu takut untuk datang menghadap Tuhan. Karena darahnya lah yang menguduskan dan menyucikan kita. Amin. Darah Yesus yang mengampuni kita. Sehingga setiap kali engkau mau datang sama Tuhan, engkau tidak perlu takut. Karena apa? Engkau tahu ada darah Yesus yang sudah mengampuni hidupmu. Dan pewahyuan ini didapatkan oleh Obed-Edom. Sudah tahu kenapa pengampunan dosa itu sangat penting. Pengampunan dosa itu ibu dari segala berkat. Kenapa? Kalau engkau merasa hidupmu belum diampuni, maka semua berkat yang lain itu tidak bisa terbuka dalam hidup. Hal yang paling penting yang harus kita ketahui dalam hidup ini adalah yang pertama, engkau sudah diampuni sama Tuhan. Kalau hari ini engkau merasa engkau belum diampuni sama Tuhan, sebelum pulang dari tempat ini, engkau harus tahu bahwa engkau sudah terima pengampunan itu. Darah itu bicara tentang pengampunan. Karena apa? Kalau seorang hidupnya tidak merasa hidupnya belum diampuni, imannya tidak bisa bangkit, saudara. Apa hubungannya pengampunan dosa dengan berkat rumah tangga, dengan kesembuhan? Apa hubungannya? Hubungannya sangat besar. Saya tunjukkan. Satu kali Yesus itu pernah ngajar di satu rumah. Dan kemudian ada atap itu dibuka. Saudara ingat kisah itu? Ada 4 orang bawa 1 orang temannya karena tidak bisa masuk, mereka panjat dari atap. Ingat kisah itu? Mereka bobol atap itu. Dan mereka turunkan orang lumpuh itu tepat di depan Yesus. Apa yang Yesus katakan? Pertama, besar, kalian punya iman besar. Yang kedua, dosamu sudah diampuni. Sebentar. Orang lumpuh butuh apa? Butuh jalan. Kenapa Yesus bilang dosamu sudah diampuni? Apa hubungannya dosanya diampuni dengan kesembuhan? Yesus tahu, selama dia merasa dosanya belum diampuni, di situ imannya tidak bisa bangkit untuk dia bisa berjalan. Hari ini kalau engkau masih merasa dosamu belum diampuni, dari mana saudara? Ketika engkau hadapi satu persoalan, engkau merasa engkau takut datang sama Tuhan, engkau merasa engkau tidak layak datang sama Tuhan, engkau merasa ada penghukuman yang selalu datang dalam hidupmu. Engkau tidak layak, engkau tidak bisa, karena Tuhan sedang marah sama hidupmu. Tuhan sedang tidak ampuni engkau. Engkau merasa Tuhan itu jauh dari hidupmu. Berarti engkau belum mengerti fungsi daripada darah Yesus. Darah Yesus itu bukan sekedar cuma slogan. Tapi darah Yesus, engkau harus mengerti dan engkau aplikasikan itu setiap hari dalam hidupmu. Setiap kali ada tuduhan yang masuk, setiap kali ada intimidasi yang berkata engkau tidak layak. Oh, engkau tidak bisa datang sama Tuhan karena Tuhan belum ampuni. Engkau selalu bilang, oleh darah Yesus, hari ini aku punya akses langsung untuk datang sama Tuhan. Waktu engkau sadari pengampunannya, waktu engkau sadari pengampunan yang dikerjakan oleh darahnya, di situ imanmu dibangkitkan. Saudara tahu ini tipuan iblis. Iblis tidak mau engkau sadar akan pengampunannya. Karena pengampunan itu ibu daripada segala berkat. Karena apa? Kalau ibunya tidak bisa ditemukan, maka tidak akan lahir anak-anak.
Kalau engkau tidak menyadari pengampunan sepenuhnya Tuhan dalam hidupmu setiap hari, maka di situ imanmu tidak bisa dibangkitkan. Maka setiap hari engkau mesti sadari, terima kasih Tuhan, aku sudah diampuni sepenuhnya. Bukan oleh kebaikanku, tetapi oleh darah Yesus. Oleh darah Yesus. Ini rahasia Obed-Edom, darahnya itulah yang melayakkan hidupnya. Darahnya yaitu yang membuat Tuhan itu berkenan. Darah itu juga bicara tentang proteksi. Betul? Ingat satu kali di dalam Paskah orang Israel yang pertama, Tuhan laburkan apa? Darah. Fungsinya apa darah itu? Untuk melindungi. Selama orang Israel itu ada di dalam rumah yang ada darahnya, malaikat maut boleh lewat, tapi mereka akan aman di dalamnya. Selama engkau tahu bahwa dalam hidupmu ada darah Yesus, tantangan boleh ada, masalah boleh ada, pergumulan boleh ada, tapi engkau aman ada di dalam Kristus. Amin saudara, karena engkau tahu ada darah Yesus yang memproteksi hidupmu. Ada darah Yesus yang sudah mengampuni hidupmu. Ada darah Yesus yang hari ini buat engkau yang tadinya jauh menjadi dekat. Engkau tidak lagi jauh, tapi engkau dekat dengan Tuhan. Karena darah Yesus hari ini engkau sudah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya. Amin. Waktu engkau sadari itu, tanpa sadar, engkau sedang mempraktekkan apa yang Obed-Edom lakukan, saudara. Dan saudara tahu, Obed-Edom itu bukan hanya diberkati sendirian. Waktu Daud minta tabut itu, saya bawa pergi ini tabutnya. Di mana Obed-Edom? Obed-Edom ikut pergi sama tabut itu. Dia tidak mau lepas dari tabut itu. Ya, kita akan selesai saudara. Ya, ayat berikutnya. Obed-Edom dan saudara-saudara sepuaknya dan 68 orang itu. Obed-Edom bin Yedutun dan Hosa adalah penunggu-penunggu pintu gerbang. Saudara tahu, orang yang tadinya tidak layak, orang yang miskin, orang yang dianggap bukan orang pilihan, tetapi karena dia mengerti bagaimana memperlakukan hadirat Tuhan dalam hidupnya, dia diangkat Tuhan. Bukan cuma dia, seisi rumah tangganya dijadikan penunggu, ada di bait Allah, saudara. Amin, saudara. Sebenarnya saudara mau bukan cuma saudara diberkati, tapi seluruh isi rumah tangga saudara diberkati oleh Tuhan. Mari kita lihat anak-anaknya, saudara. Obed-Edom mempunyai anak-anak. Yakni siapa? Semaya, anak sulung, Yosabat, anak yang kedua, Yoah, anak yang ketiga, Sakar, anak yang keempat, Nathanael, anak yang kelima. Next, Amiel, anak yang keenam, Isakar, anak yang ketujuh, dan Peuletai, anak yang kedelapan. Sebab Allah telah memberkati dia. Bukan cuma diberkati, anaknya banyak, saudara. Next, ayat yang berikutnya. Bagi Semaya, anak Obed-Edom itu lahir anak-anak, mereka memegang apa? Pemerintahan di antara puak mereka. Sebenarnya kita mau anak cucu kita berkuasa, saudara. Ya, sebenarnya kita mau anak cucu kita berkuasa. Dikatakan mereka memegang pemerintahan di antara puak mereka. Sebenarnya kata pahlawan-pahlawan yang gagah perkasa. Next, anak-anak Semaya ialah Otni, Rafael, Obed, dan Elsabat. Serta saudara-saudaranya ini Elihu dan Semakia. Orang-orang gagah perkasa. Next, mereka sekalian adalah keturunan dari Obed-Edom, yakni mereka sendiri, anak-anak mereka, saudara-saudara mereka, masing-masing orang yang gagah perkasa, cakap untuk pekerjaan itu. 62 orang jumlahnya dari Obed-Edom. Saudara bayangkan, saudara, dari seorang yang miskin, seorang yang tidak dipandang, seorang yang mau dijadikan kelinci percobaan sama Daud. Tapi waktu dia mengerti bagaimana memperlakukan hadirat Tuhan, dia tahu bagaimana dia memperlakukan hadirat Tuhan. Tuhan angkat hidupnya, bukan cuma dia, tapi semua anak-anaknya. Sebenarnya hari ini engkau mau, engkau yang sudah punya anak, engkau punya rumah tangga, atau engkau mau punya anak nanti ke kemudian hari. Engkau mau juga keluargamu diberkati Tuhan. Hari ini saudara, hadirat Tuhan itu ada di mana saja. Hadirat Tuhan itu bukan cuma di luar sana. Hari ini hadirat Tuhan itu ada dalam hidup saudara. Tabut itu bukan di luar sana. Tapi kalau tabut itu engkau tidak tahu bagaimana engkau memperlakukan itu tidak akan berdampak apa-apa dalam hidupmu. Tapi kalau engkau tahu SOP-nya Tuhan, bagaimana engkau memperlakukan tabut itu. Sama seperti Obed-Edom, sadari darahnya.
Jangan seperti Utsah. Utsah selalu mau pakai kekuatannya sendiri. Utsah itu gambar gini, setiap kali ada masalah yang selalu pikir apa? Bagaimana aku harus selesaikan? Bagaimana? Memang tidak salah, kita selalu manusia itu pengen cepat-cepat selesaikan supaya apa? Supaya kita bisa tenang. Setiap kali, apa yang harus aku lakukan? Apa yang harus aku lakukan? Tidak salah sebenarnya. Tapi bisakah kalau engkau mengalami suatu masalah, engkau tenang dulu, datang sama Tuhan. Datang dan minta, engkau rasakan kasih-Nya. Engkau fokus dengan pribadinya. Engkau alamin dia dulu. Engkau tidak langsung seperti engkau usahakan selesaikan dengan kekuatanmu sendiri. Tapi engkau datang sama Tuhan. Engkau nikmati dia. Dan waktu engkau nikmati dia, ada satu kekuatan yang akan mengalir dari hidupmu. Dan engkau akan melihat bagaimana Tuhan menyelesaikan itu di dalam hidupmu. Amin, saudara. Ini satu pelajaran yang sangat berharga buat kita semua. Setiap hari kita bisa seperti Utsah. Atau kita bisa seperti Obed-Edom. Kita bisa seperti Utsah yang selalu mengandalkan kekuatan kita. Atau kita bisa seperti Obed-Edom yang selalu datang sama Tuhan. Sadar akan pengampunannya. Sadar akan darah yang tercurah. Mari kita bangkit berdiri, kita datang sama Tuhan.